Oke, yang baru datang bisa absen dulu. Ini baru datang Minzi ya. Kemudian ada Arini, Siti Maryam. Ya, baru 2 orang yang datang. Oh, hari ini jadi hari TTM luar biasa. Kenapa? Ada yang spesial atau ada yang ulang tahun? Saya kok nggak tahu kabar ya. Oh, terakhir. Oh, enggak terakhir. Apa? Kita masih ada 3 kali lagi. Ini apa? Yang ke-11 kan hari ini. Memang jadwalnya di jadwal TTM itu hari terakhir. Cuman saya masih punya utang 3 kali lagi gitu. Jadi kalau nggak salah minggu depan itu jadwal seperti biasanya kan Kamis sama Minggu ya. Kalau nggak salah minggu depan Kamisnya itu diisi matematika. Jadi nggak tahu, nanti saya tanya dulu ke Bu Tun ya. Nanti apa, Bu Tun ngisi matematika hari Kamis itu apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak diisi, saya tetap ambil yang hari Kamis itu. Kalau Minggu ya selalu kosong minggunya. Jadi kalau nggak bisa yang hari Kamis ya nanti Minggu gitu. Terus nanti sampai 3 kali lagi. Pokoknya sampai terakhir itu TM online 14. Jadi harus 14 kali online-nya gitu. Ya, ini baru 2 orang yang masih hadir. Kita tunggu ya. Iya, bulan Juli libur Sabtu Minggu. Cuman karena saya masih punya utang, ini sepertinya hari Minggunya tetap ada gitu. Sampai 14 itu, sampai TM online yang ke-14, baru setelah itu hari Minggu libur seterusnya gitu. Jadi semoga nanti TM online-nya nggak mengganggu aktivitas ibadah selama bulan Ramadan ya. Karena kan pasti sibuk ini, buka puasa, kemudian mau terawih gitu. Jadi ya kita nanti lebih ini apa, waktunya bisa diatur ya. Oh, nggak bisa terawih ya. Oh iya, mungkin susah ya terawih di masjid, tapi bisa terawih di rumah masing-masing pastinya kan. Ini baru 2 orang yang masuk. Kita tunggu yang lain. Kemarin tuh sampai halaman berapa ya? Sampai pidato ya. Nah, kemarin yang belum sempat membaca pidato bisa membacakan hasil pidatonya di kelas. Sampai halaman 98 ya terakhir kemarin. Ya, ini baru datang lagi Santi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Selamat datang di kelas bahasa Indonesia. Kita lumayan lama ya breaknya, hampir 2 minggu. Ya, ini baru 3 orang yang datang. Kangen bingit ya. Saya juga kangen nggak ngoceh-ngoceh di kelas ini ya. Ini yang hadir di kelas Minzi dan Santi udah membaca pidatonya kan ya, yang namanya.
malam ini Wawat baru datang ya. Oke, saya absen Wawat. Oh, si Minsi ini ya jenuh kalau nggak ada kelas, berarti ini semangat banget belajarnya. Murid teladan nih. Yang lain pada libur. Oh, jadi ini ya kalau libur suka pergi-pergi. Mungkin belum datang ke rumah ya. Baru 4 orang yang datang. Ya, kemarin kita sampai ini ya pidato. Mungkin yang belum baca pidatonya udah semua ya kayaknya yang ini absen nih. Ya, kalau gitu mungkin kita bisa lanjut ya ke bagian yang selanjutnya tentang cerita rakyat. Kali ini kita akan membahas cerita rakyat lagi ya. Sebelumnya kan sudah dibahas juga. Cuman ini kita akan memperdalam lagi cerita rakyatnya. Ini Ayu Mas Ayu baru datang. Saya absen dulu. Kalau hari Minggu ini ya susah ya. Apa muridnya untuk datang, ada yang sibuk banget, ada yang malah lagi liburan jadinya belum nyampe rumah jam segini gitu ya. Apalagi ntar kalau puasa ya biasanya kan ada banyak acara ini apa itu namanya buka bersama. Semoga aja udah pada pulang ya. Nah, soalnya kan maghribnya juga telat, sekitar hampir jam 7 baru maghrib. Tapi di kelas bahasa Indonesia ini tinggal 3 kali lagi, jadi kira-kira sekitar 3 kali hari Minggu lagi ya selesai. Sebenarnya yang jadwalnya terakhir memang hari ini gitu, jadi karena saya belum menyelesaikan 3 kali selanjutnya ya saya tetap ini masuk kelas ke pakai hari Minggu lagi gitu. Ini baru 4 orang nih. Ayu Mas Ayunya hilang tadi.
Kalau gitu dibuka halaman 99 ya. Modul Bahasa Indonesia tentang menemukan nilai-nilai dalam cerita rakyat. Jadi indikatornya diharapkan siswi dapat menemukan nilai-nilai dalam cerita rakyat, membandingkan nilai-nilai dan mendiskusikan nilai-nilai. Meskipun termasuk bagian dari karya sastra lama, secara struktural, ini Wawat tanya halaman 99 ya. Secara struktural, cerita rakyat tidak jauh berbeda dengan karya sastra lainnya, yakni di dalamnya tetap mengandung nilai-nilai yang berharga bagi kehidupan. Nilai-nilai itu seperti nilai religi, moral, sosial, budaya, dan sebagainya yang menyatu dalam jalinan cerita yang dialami para tokohnya. Setelah memahami sebagian unsur intrinsik dalam cerita rakyat, sekarang mari kita mencoba untuk mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat melalui kegiatan mendengarkan yang dilakukan bersama teman kelompokmu. Kemudian nanti saya akan membaca sebuah cerita dan nanti bisa disimak dengan seksama. Kemudian nanti bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya, yaitu judul, kemudian nilai-nilai, kemudian bagaimana nilai tersebut diungkapkan, dan lain-lain. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ayu Mas Ayu sudah saya absen. Kemudian ada Amini, halaman 99 ya, tentang cerita rakyat. Ya, ini ada Atun baru datang. Malam. 7 orang yang baru hadir. Jadi nanti saya akan membacakan cerita rakyat kembali seperti yang pernah dulu ya disampaikan, cuman beda judul. Jadinya kita tunggu beberapa teman dulu sampai kira-kira 10 orang ya, baru saya mulai membacakan ceritanya. Ini ada Ririanti juga ya, baru hadir. Oh, dibangunin Wawat. Oh, baru tidur ya. Waalaikumsalam. Jadi baru bangun tidur ini rupanya. Kalau saya yang minggu yang lalu ketiduran, nggak ada yang bangunin. Padahal ada umi saya datang di sini, tapi umi saya juga ikut ketiduran. Jadi bangun-banguninnya udah 10:30 aja ya. Kelewatan dah. Jadi kemarin umi saya sempat di sini 2 minggu. Dan waktu hari Kamis itu kita ada ini undangan untuk makan-makan, jadinya saya izin untuk nggak ada kelas bahasa Indonesia waktu itu gitu. Iya, umi saya datang soalnya kemarin hari Senin 2 minggu yang lalu itu saya kan wisuda, jadinya datang buat menghadiri wisuda itu, terus sampai 2 minggu di sini gitu. Ya, makasih Amini. Ya, padahal Abah udah disuruh juga, padahal udah tahu tuh misalnya waktu itu kalau saya ada kelas, tapi juga namanya orang ketiduran, jadi tahu-tahu udah 10:30, terus baru bangunin itu. Ya, makasih Minzi. Ayo Mas Ayu kongsi itu apa ya? Oh, selamat. Oh, iya dalam ini ya, bahasa Chinese ya.
kongsi ya. Baru ingat. Ini ada yang baru hadir, Mas. Selamat malam, Wiwi. Loh, si Siti Aminah kok selamat menempuh hidup baru. Saya belum nikah loh. Ya, ini udah 10 orang yang hadir dan kita udah memenuhi kuota ya. Kalau gitu saya mulai ya membacakan cerita rakyatnya. Harap disimak baik-baik. Oh, nikahnya mohon doanya aja ya supaya segera. Amin. Amin, makasih ya doanya, semoga juga semua ini siswi kejar paket C yang belum nikah juga segera dimudahkan jodohnya. Waalaikumsalam. Ada ini Risalia baru datang juga. Kemudian ada Kotiah ya. Oh, Mamat mau nikah ya. Oh ya, ini ya, selamat Mamat. Barakallah, semoga ini ya lancar sampai menuju ke pernikahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kotiah baru datang juga. Iya, sudah saya absen kok. Soalnya di attendee list ini kan saya udah tahu apa siapa yang baru-baru datang itu. Jadi ya tahu. Oh, ini belum baca ya pidato. Tapi kalau nggak salah udah mengumpulkan kan. Kalau sedang mengumpulkan nggak perlu baca nggak apa-apa. Jadi udah sama aja. Atau belum baca juga atau belum ngumpulin. Iya, yang keluar kelas juga ketahuan gitu. Oke, kita lanjut ya ke ini cerita rakyat. Saya bacakan, tolong disimak baik-baik. Cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara dengan judul Oheo. Ini ada yang baru datang, si Eka, kemudian ada Sipna atau Sutira Mawati. Ya, termasuk yang lost connect juga ketahuan itu. Langsung nggak ada di bagian list bawahnya. Ya, ini saya akan membacakan cerita rakyat ya yang di halaman 99. Saya memilih cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara yang berjudul Oheo.
Oheo adalah seorang pemuda tampan yang bermata pencaharian sebagai petani tebu di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Pada suatu hari, Oheo dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang aneh di kebunnya. Ia mendapati tanaman tebunya hampir habis. Hal itu membuat kesal dan marah Oheo. Siapakah gerangan yang makan tanaman tebu Oheo? Lalu apa yang akan dilakukannya? Kemudian Alkisah, di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara, hidup seorang pemuda tampan yang bernama Oheo. Dan ia tinggal sendirian di sebuah gubuk di tengah hutan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia menanam pohon tebu di kebunnya. Oheo seorang petani yang rajin dan tekun. Setiap hari ia merawat tanaman tebunya dengan baik. Pada suatu waktu ketika tanaman tebunya sudah siap dipanen, Oheo berjalan-jalan mengelilingi kebunnya. Alangkah terkejutnya ia ketika menyaksikan banyak ampas tebu yang berhamburan di pinggir kebunnya dekat sungai. Melihat keadaan itu, Oheo menjadi kesal dan marah. Ia pun berniat untuk menangkap pelakunya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Oheo berangkat ke kebunnya. Sampainya di kebun, ia segera menuju ke tepi sungai. Saat akan sampai di tepi sungai, tiba-tiba langkahnya terhenti. Tidak jauh dari tempat ia berdiri, ada 7 bidadari cantik sedang terbang berputar-putar di atas sungai. Melihat hal itu, ia segera bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Dari balik pohon itu, ia terus memperhatikan gelagat ke-7 bidadari tersebut. "Aduhai, cantiknya bidadari-bidadari itu," ucap Oheo dengan penuh takjub. Beberapa saat kemudian, ke-7 bidadari tersebut turun dan berdiri di tepi sungai. Kemudian mereka berjalan menuju ke kebun tebu Oheo. Tidak berapa lama, mereka pun kembali ke tepi sungai sambil membawa batang tebu. Di tepi sungai itu, mereka asyik menikmati manisnya air tebu milik Oheo. Setelah itu, mereka membuang ampas tebu tersebut dan membiarkannya berserakan di tepi sungai. Lalu, usai makan tebu, mereka mencebur ke sungai untuk mandi. Melihat kejadian itu, maka tahulah Oheo bahwa ternyata yang memakan tanaman tebunya adalah para bidadari tersebut. Pada mulanya, Oheo sangat kesal dan marah. Namun setelah mengetahui bahwa pelakunya adalah bidadari cantik, hatinya tiba-tiba berubah menjadi senang dan gembira. Bahkan ia berniat untuk memperistri salah seorang dari mereka. Ketika para bidadari tersebut sedang asyik mandi sambil bersendak gurau, Oheo merayap menuju ke tempat pakaian para bidadari tersebut diletakkan. Dengan hati-hati, Oheo mengambil sehelai selendang dengan menggunakan ranting kayu. Setelah berhasil mengambil selendang yang berwarna ungu, ia segera membawanya pulang ke rumah dan menyembunyikannya di dalam ujung kasau bambu dekat jendela. Setelah itu, ia kembali ke tempat persembunyiannya untuk mengintip para bidadari yang sedang mandi. Saat hari menjelang sore, ke-7 bidadari tersebut selesai mandi. Mereka pun bergegas mengenakan pakaian masing-masing, lalu terbang ke angkasa menuju ke kayangan. Namun salah seorang dari mereka tidak dapat terbang karena selendangnya hilang. Dia adalah putri atau bidadari bungsu yang bernama Anawang Guluri. Ia mencari selendangnya ke sana kemari, namun tetap tidak menemukannya. Akhirnya tinggallah ia seorang diri di tepi sungai itu. Tidak lama kemudian, Oheo keluar dari tempat persembunyiannya lalu menghampiri putri Anawang Guluri.
Hai putri cantik, aku Oheo. Aku tinggal di sekitar daerah ini. Sapa Oheo memperkenalkan diri. Oh iya, kamu siapa? Tanya Oheo. Aku Anawang Guluri dari negeri Khayangan. Penduduk Khayangan memanggilku Anawai. Jawab gadis cantik itu. Kenapa kamu berada sendirian di sini? Tanya Oheo. Tadinya aku bersama keenam saudariku mandi di sungai ini. Namun mereka meninggalkanku seorang diri di sini karena aku tidak dapat terbang kembali menuju ke Khayangan. Pada saat kami sedang asyik mandi, selendangku tiba-tiba hilang. Apakah engkau melihatnya, Oheo? Putri balik bertanya kepada Oheo. Tidak, Putri, jawab Oheo. Mendengar jawaban itu, Putri Anawai bertambah sedih, karena semakin tidak mempunyai harapan untuk bisa kembali ke Khayangan. Sementara ia sendiri tidak memiliki siapa-siapa di bumi. Maukah kamu menolongku, Oheo? Tanya Putri Anawai mengibah kepada Oheo. Apakah itu, Putri? Katakanlah, seru Oheo. Bolehkah aku tinggal di rumahmu untuk sementara waktu? Jika aku sudah menemukan selendangku, aku akan kembali lagi ke Khayangan, pinta sang putri. Baiklah, aku akan menolongmu, tapi dengan syarat kamu mau menikah denganku, jawab Oheo. Sebenarnya permintaan Oheo itu sangatlah berat bagi Putri Anawai. Sebab jika ia menikah dengan Oheo, tentu ia akan semakin jauh dari orang tua dan saudari-saudarinya yang tinggal di Khayangan. Namun, karena tidak ada pilihan lain, ia pun menerima permintaan Oheo. Sebelum mereka menikah, Putri Anawai juga mengajukan sebuah permintaan kepada Oheo. Jika di kemudian hari kita mempunyai anak, engkaulah yang bersihkan kotoran anak kita, kata Putri Anawai. Oheo pun menerima permintaan Putri Anawai. Setelah itu mereka menikah dan hidup bahagia. Setahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Sesuai dengan perjanjian, setiap kali anak mereka buang air besar, Oheo lah yang selalu membersihkan kotorannya. Begitulah setiap hari sehingga anak mereka berumur setengah tahun. Pada suatu hari, ketika Oheo sedang sibuk menganyam atap di halaman rumah, tiba-tiba si anak buang air besar. Bang, anak kita sedang buang air besar, teriak Putri Anawai dari dalam rumah. Abang sedang sibuk, jawab Oheo sambil terus menganyam atap rumah. Bang, anak kita sudah selesai buang air besar, bersihkan dulu kotorannya. Sang istri kembali berteriak dari dalam rumah. Berkali-kali istrinya memanggil, namun Oheo tetap menolak untuk membersihkan kotoran anak mereka. Bahkan ia menyuruh istrinya yang membersihkannya. Kamu saja yang membersihkannya, jawab Oheo dengan nada keras. Bagaikan disambar petir, telinga Putri Anawai mendengar jawaban suaminya. Pada saat itulah tiba-tiba terlontar kata-kata dari mulutnya. Bang, apakah abang sudah lupa dengan janji abang sebelum kita menikah? Untuk apa lagi kau mengungkit-ungkit masa lalu, yang lalu biarlah berlalu, jawab Oheo dengan nada ketus. Hati Putri Anawai semakin sakit mendengar jawaban suaminya. Dengan berderai air mata, ia pun membersihkan sendiri kotoran anak mereka. Setelah itu, ia berdiri di depan jendela sambil menyaksikan pemandangan alam di sekitarnya. Sekali pandangan matanya mengarah ke angkasa. Ia tiba-tiba merasa rindu ingin kembali ke Khayangan untuk bertemu keluarganya. Tak terasa, air matanya berderai membasahi pipinya. Pada saat akan mengalihkan pandangannya ke alam sekitar, tiba-tiba ia melihat sebuah kain berwarna ungu terselip di ujung kasau bambu. Dengan tangan gemetar, perlahan-lahan ia menarik kain itu. Alangkah terkejutnya saat kain yang masih utuh itu berada di tangannya. Hei, bukankah ini selendangku yang hilang itu? Tapi kenapa ada di sini? Tanyanya dalam hati dengan penuh keheranan.
Pasti suamiku yang menyembunyikannya, ucapnya. Alangkah senangnya hati Putri Anawai ketika telah menemukan selendangnya. Harapannya untuk kembali ke negerinya akan tercapai. Ia pun segera menggendong anaknya dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Maafkan ibu nak, ibu terpaksa meninggalkanmu bersama ayahmu, ucap Putri Anawai sambil mencium kening anaknya dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, Putri Anawai meletakkan anak itu di lantai rumah seraya memanggil suaminya. Bang, tolong jaga anak kita. Aku akan kembali ke kayangan. Pada mulanya, Ohio tidak percaya akan hal itu. Ia tetap asik dengan pekerjaannya. Setelah istrinya memanggilnya berkali-kali, Ohio pun segera beranjak dari tempatnya dan segera masuk ke dalam rumah. Ketika berada di dalam rumah, ia mendapati istrinya sedang terbang keluar melalui jendela. Istriku, jangan tinggalkan kami, teriak Ohio. Putri Anawai tidak lagi menghiraukan teriakan suaminya. Kemudian ia terbang ke atas pohon pinang, lalu terbang hingga di atas pohon kelapa. Beberapa kali suaminya berteriak memanggilnya, ia tetap tidak menghiraukannya. Akhirnya ia terus terbang ke angkasa menuju negeri kayangan. Ohio sangat menyesali perbuatannya. Seandainya dia membersihkan kotoran anaknya, pasti istrinya tidak akan meninggalkannya. Kini ia bertambah bingung, tidak tahu cara mengasuh anak yang ditinggal oleh istrinya. Akhirnya ia pun segera mencari bantuan kepada siapa saja yang bersedia mengantarnya sampai ke negeri kayangan. Setelah berhari-hari berkeliling kemana-mana, akhirnya ia menemukan sejenis tumbuhan yang bernama uwewai yang bersedia menolongnya, tetapi dengan syarat Ohio harus membuatkannya cincin untuk dipasang pada setiap tangkainya. Setelah Ohio memenuhi permintaannya, tumbuhan uwewai menyuruh Ohio agar duduk dan berpegang erat di tangkainya. Sebelum menjulang ke angkasa, Uwewai berpesan kepada Ohio. Setelah berada di angkasa, kita akan mendengarkan suara keras sebanyak 2 kali. Jika mendengar suara pertama, langsung tutup matamu, dan jika mendengar suara keras yang kedua, bukalah matamu, ujar tumbuhan Uwewai. Baiklah, aku akan mengikuti petunjukmu, jawab Ohio sambil menggendong anaknya. Beberapa saat kemudian, Uwewai itu pun melambung tinggi-tinggi dengan sangat cepat. Saat berada di angkasa, terdengarlah bunyi letusan pertama yang sangat keras. Ohio pun segera menutup mata rapat-rapat. Tidak beberapa lama, terdengar lagi bunyi letusan kedua yang lebih keras. Ohio pun segera membuka kedua matanya. Alangkah terkejutnya Ohio saat kedua matanya terbuka. Tiba-tiba ia melihat sebuah istana yang sangat megah di hadapannya. Rupanya ia sudah berada di halaman istana kerajaan negeri kayangan. Pada saat itu, para putri raja sedang berjalan-jalan di halaman istana. Salah seorang di antara mereka melihat Ohio sedang duduk bersama anaknya. Mereka pun segera melaporkan keberadaan Ohio tersebut kepada raja. Mengetahui hal itu, sang raja menyuruh Ohio menghadap kepadanya. Hai Ohio, jika kamu ingin bertemu dengan istrimu, kamu harus melalui beberapa ujian, karena kamu telah berbuat kesalahan kepada putriku, ujar sang raja. Ujian apakah itu? Tanya Ohio penasaran. Pertama, kamu harus menumbangkan batu sebesar istana. Kedua, kamu harus memungut bibit padi yang disebar di padang luas tanpa tersisa sebiji pun. Ketiga, kamu harus menemukan istrimu yang tidur di dalam sebuah ruangan pada waktu malam gelap gulita, jelas sang raja. Jika kamu gagal melalui salah satu dari ketiga ujian tersebut, maka kamu tidak akan bertemu dengan istrimu untuk selamanya, tambah sang raja mengancam.
Oleh karena keinginannya ingin bertemu dengan istrinya sangat besar, Oh Heo pun berusaha untuk melaksanakan ketiga ujian tersebut. Ujian pertama dan kedua berhasil ia lewati dengan bantuan kawanan tikus, burung, dan hewan lainnya. Namun, ketika akan menjalani ujian ketiga, Oh Heo merasa tidak mampu melakukannya. Kawanan tikus, burung, dan beberapa hewan lainnya juga tidak dapat membantunya. Saat malam menjelang, hati Oh Heo mulai gelisah dan cemas atas nasib yang akan menimpa dirinya. Jika gagal melewati ujian ketiga tersebut, maka ia akan terus mengasuh dan merawat anaknya sendirian. Ketika ia sedang duduk termenung sambil memangku anaknya, tiba-tiba seekor kunang-kunang datang menghampirinya. "Hai Oh Heo, kenapa termenung begitu? Apakah kamu sedang ada masalah?" tanya kunang-kunang itu. "Benar, aku mempunyai masalah yang tidak mampu kupecahkan. Aku harus menemukan istriku di dalam ruangan pada waktu malam gelap gulita, sementara di ruangan itu terdapat banyak tempat tidur yang bentuknya sama. Istriku dan saudari-saudarinya akan tidur di tempat tersebut, sedangkan wajah mereka hampir sama," keluh Oh Heo. "Jangan khawatir Oh Heo, aku akan membantumu. Nanti malam ikuti kemana aku terbang, di mana aku hinggap, disitulah istrimu," ujar kunang-kunang itu. Oh Heo sangat senang mendengar petunjuk itu. Pada malam harinya, kunang-kunang itu terbang mencari istri Oh Heo di dalam ruangan yang gelap gulita. Sementara Oh Heo mengikutinya dari belakang sambil menggendong anaknya. Tidak beberapa lama, kunang-kunang itu hinggap pada salah satu tempat tidur. Dengan hati gemetar, Oh Heo bersama anaknya naik ke tempat tidur itu. Ternyata benar, orang yang tidur di situ adalah istrinya. Alangkah senangnya hati Oh Heo dapat bertemu kembali dengan istrinya. Begitu pula si anak. Ia merasa bahagia dapat tidur nyenyak di samping ibunya. Oleh karena berhasil melalui ujian tersebut, akhirnya Oh Heo diperkenankan untuk membawa serta istrinya kembali ke bumi. Oh Heo bersama anak dan istrinya pun turun ke bumi melalui seutas tali. Sesampainya di bumi, Oh Heo bersama keluarganya mulai hidup baru. Oh Heo semakin rajin dan bersemangat bekerja. Ia membuka kebun baru lagi dan menanaminya dengan beragam jenis tanaman seperti padi, jagung, umbi-umbian, kelapa, dan lain-lain. Dengan hasil kebun tersebut, Oh Heo bersama keluarganya hidup sejahtera dan bahagia. Demikian cerita dari Oh Heo, daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. Sumbernya diadaptasi dari Sidhu Laode 2001. Ya, ini mirip dengan cerita Joko Tarub ya, dan Nawang Wulan. Mungkin nanti kita bisa bandingkan ya. Ya, ini lumayan panjang banget ya ceritanya. Wah Riri, jangan tinggalkan. Ya insya Allah saya nggak meninggalkan kok. Kalau ada mau ketemu atau mau apa yang perlu dihubungi ya bisa message saya sewaktu-waktu atau email sewaktu-waktu gitu. Ya ini yang lain juga boleh minum dulu ya, kata Kotia. Oke, dari cerita yang telah saya sampaikan tadi, judulnya Oh Heo ya. Kemudian nilai-nilainya apa saja? Saya pulangnya ke Indonesia insya Allah 29 Juli. Jadi
Kalau nggak salah pas lebaran itu ya. Nilainya lebih ke nilai moral ya. Kemudian cara pengungkapan nilainya bagaimana? Tidak langsung. Disampaikan melalui percakapan dalam cerita rakyat tersebut ya. Oke, Kak. Kemudian Riri menjawab diuraikan secara langsung di dalam dialog. Ya, ini jawabannya ada yang tidak langsung dan ada yang secara langsung ya dalam dialog yang terdapat dalam cerita tersebut. Dan juga yang tidak langsungnya bisa melalui perbuatan si tokoh. Seperti jawabannya si Atun. Ya, kemudian nilai yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi ya, kerja keras, kemudian menepati janji, atau itu tadi juga berkebalikannya ingkar janji. Dan ada yang tidak layak juga ya dalam nilai tersebut, seperti saat Ohio mencuri selendang si putri, itu kan di situ ada pengungkapan suatu sifat mencuri juga. Kemudian Ohio juga berbohong ya, tapi juga setelah si putri meninggalkannya, dia pun bertanggung jawab ya kepada keluarganya dan mau berusaha keras untuk mendapatkan si putri lagi supaya mau kembali pulang ke bumi. Ya, kemudian ada yang mau mengungkapkan dengan bahasa sendiri secara singkat. Eka ya, oke. Saya nyalakan dulu mikrofonnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Bu? Iya. Langsung ya, Bu. Di Kendari Utara, Sulawesi. Alkisah di Kendari Utara, Sulawesi. Di Kendari Utara, Sulawesi Tenggara, hiduplah seorang pemuda bernama Oheo yang bekerja sebagai petani. Dia adalah petani yang rajin dan menanam tebu. Pada suatu hari saat dia pergi ke kebun tebu, dia tercengang karena melihat tebunya banyak sepah di sawahnya. Setelah dia menyelidiki, pada suatu hari dia menemukan bahwa yang memakan tebu itu adalah 7 orang bidadari. Setelah memakan tebu, mereka lalu pergi ke sungai untuk mandi, dan Ohio mengambil salah satu baju milik bidadari itu. Setelah sore hari tiba dan bidadari selesai mandi, salah seorang bidadari tidak menemukan bajunya.
Lalu Oheo mendekati bidadari itu dan berkata padanya, adakah yang bisa saya bantu bidadari? Lalu bidadari itu berkata, bajuku hilang, bolehkah aku menginap di rumahmu? Lalu Ohio berkata, dia mau membantu putri itu asalkan putri itu mau menikah dengannya. Setelah itu mereka hidup berumah tangga selama beberapa saat dan mempunyai anak berumur 1 tahun. Anak laki-laki. Tapi dalam perjanjiannya dulu, setiap anak buang air besar, Ohio yang harus membersihkannya. Setelah anaknya berumur 1 tahun dan saat Ohio sibuk menganyam, tiba-tiba anak laki-lakinya buang air besar dan istrinya memanggilnya untuk membersihkannya. Tapi Ohio tidak memperdulikannya dan malah memarahi istrinya. Lalu istrinya mengingatkan kepadanya, sudah lupakah engkau pada janji sebelum pernikahan kita? Dan Ohio menjawab, yang lalu biarlah berlalu. Sangat sedih, karena merasa sangat sedih, si Anawai Huluri lalu pergi ke jendela dan melihat ke langit. Pada saat itulah secara tidak sengaja dia melihat bajunya yang disembunyikan oleh suaminya di kasa bambu dekat jendela. Lalu ia bergegas ingin pulang ke kayangan. Dia meletakkan anaknya di lantai dan berpesan kepada suaminya agar menjaga anaknya baik-baik. Setelah itu, Ohio melakukan segala cara agar dia bisa menemukan istrinya kembali. Suatu saat dia meminta tolong kepada tumbuhan yang bernama Uwewai untuk mengantarkannya ke kayangan. Sedangkan Uwewai mempunyai syarat, yaitu dia minta dibuatkan cincin di setiap tangkainya. Dan dia meminta kepada Ohio jika sesampainya di langit, jika dia mendengar suara keras pertama, dia harus menutup matanya, dan jika mendengar suara keras kembali kedua kalinya, dia harus membuka matanya. Pada saat sampai di kayangan, dia berada di depan halaman istana kayangan dan bertemu dengan putri istana kayangan yang sedang berjalan-jalan. Putri itu melaporkan kejadian itu kepada ayahandanya, dan ayahandanya memberikan syarat kepada Ohio, tiga syarat kepada Ohio jika ia ingin membawa istrinya pulang ke bumi. Satu, yaitu menumbangkan batu besar sebesar istana, kemudian harus memungut bibit padi yang dihamburkan di padang rumput tanpa sisa, dan ujian paling berat yaitu menemukan istrinya di dalam kegelapan. Ujian pertama dan kedua dia lulus. Ujian pertama dia dibantu oleh tikus, burung, dan hewan lainnya. Sedangkan untuk ujian ketiga dia sangat bingung. Tapi pada saat kebingungan dia dibantu oleh kunang-kunang. Kunang-kunang itu berkata, ikutilah aku, dan jika aku berhenti di ranjang itu adalah ranjang istrimu. Dan benar saja dia menemukan istrinya. Lalu raja memerintahkan Anawangguluri untuk turun ke bumi bersama suaminya. Walaupun merasa sedih, dia menuruti perintah ayahnya. Ohio merasa senang sekali. Mereka turun ke bumi dengan menggunakan seutas tali. Sesampainya di bumi, Ohio bersama keluarganya mulai membentuk kembali keluarga baru. Ohio mulai membuka kebun baru, bercocok tanam kembali, menanam ubi-ubian dan lain-lain. Dengan hasil kebun itu, Ohio bersama keluarganya hidup sejahtera dan bahagia. Iya, terima kasih, Mas. Udah Bu, bikin saja. Terima kasih. Disampaikan oleh Eka. Rupanya bakat sekali Eka ini ya, jadi apa? Pengingat yang storyteller ya. Pengingat yang cukup. Terima kasih Eka. Ya. Oh, ini tadi ada tambahan dari Ayu Mas Ayu ya, tentang nilai yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya.
yaitu naluri ingin menikah ya, terutama untuk para jomblo. Ya, oke, kita lanjut ke tugas. Nah, jadi selanjutnya saya minta dari siswi yang ada di kelas ini untuk mencari cerita rakyat yang belum pernah dibacakan di kelas. Kemudian ungkapkan nilai-nilai dari cerita tersebut. Saya kasih waktu 10 menit untuk mencari cerita rakyat dan kemudian jika sudah selesai bisa dibacakan di kelas. Mungkin bisa juga tadi ada yang menyebut cerita tentang Joko Tarub ya. Bisa juga dicari tentang Joko Tarub itu untuk dibandingkan dengan kisah dari Ohio ini. Jadi terserah cerita rakyat Nusantara dari wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, bebas. Yang penting yang belum pernah dibacakan di kelas ya. Ya, Eka ya, paling nggak baca, maksudnya cari aja dulu. Kira-kira browsing yang bisa pegang internet aktif. Browsing 10 menit ya waktunya untuk mencari mana cerita rakyat yang akan mau dibaca. Jika udah selesai, silakan absen untuk mengantri siapa yang mau membaca dulu. Eka mungkin kalau ini mau baca nanti bacanya yang terakhir-terakhir aja, yang udah mau mepet ke jam 22.30 gitu, biar capeknya udah hilang. Oke, ya silakan ya. Dicari mulai sekarang cerita rakyatnya. Internetnya susah buat browsing. Mungkin Santi nanti bisa cari setelah kelasnya selesai, nggak apa-apa. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas lagi dan Santi bisa baca. Yang misalnya belum bisa ini ya, browsing internet karena trouble something teknis, bisa mencari di lain waktu, nanti bisa dibacakan di kelas selanjutnya. Kalau yang nggak bisa bersuara boleh dikirim. Ini ada yang udah ya, Kotiah ya. Oke, kita ke Kotiah dulu deh. Ya, ini mikrofonnya Siti Aminah dari kemarin-kemarin selalu error ya, suaranya double.
Ini saya masih nyalakan mikrofonnya Tia. Agak susah juga ya. Nah, ini udah bisa. Silakan. Masalah Bu. Ini Bu ya. Judulnya si sigar laki dan si limbat. Pada zaman dahulu di Tondano hiduplah seorang pemburu perkasa yang bernama Sigar Laki. Dia sangat terkenal dan keahliannya menombak. Tidak satupun sasaran yang luput dari tembakannya. Sigar Laki mempunyai seorang pelayan yang sangat setia yang bernama Limbat. Hampir semua pekerjaan yang diperintahnya oleh Sigar Laki dikerjakan dengan baik oleh Limbat. Meskipun terkenal sebagai pemburu yang andal, pada suatu hari mereka tidak berhasil memperoleh satu ekor binatang buruan. Kesalahannya akhirnya muncul ketika si Limbat melaporkan pada majikannya bahwa daging persediaan mereka di rumah sudah hilang dicuri orang. Tanpa pikir panjang, si Sigar Laki langsung menuduh pelayannya itu yang mencuri daging persediaan mereka. Si Limbat menjadi sangat terkejut. Tidak pernah diduga majikannya akan tega menuduh dirinya sebagai pencuri. Lalu si Sigar Laki meminta si Limbat untuk membuktikan bahwa bukan dia yang mencuri. Caranya adalah Sigar Laki akan memanfaatkan tombaknya ke dalam sebuah kolam. Bersamaan dengan si Limbat disuruhnya menyelam. Bila tombak itu lebih dahulu keluar dari kolam, berarti si Limbat tidak mencuri. Apabila si Limbat yang keluar dari kolam terlebih dahulu, maka terbukti ia yang mencuri. Syarat yang aneh itu membuat si Limbat ketakutan. Tetapi bagaimanapun juga, ia berkehendak untuk membuktikan dirinya bersih. Lalu ia pun menyelam bersamaan dengan Sigar Laki menancapkan tombaknya. Baru saja menancapkan tombaknya, tiba-tiba Sigar Laki melihat ada seekor babi hutan minum di kolam. Dengan segera ia mengangkat tombaknya dan ia melemparkannya ke arah babi hutan itu. Tetapi tombaknya itu luput. Dengan demikian, seharusnya Sigar Laki sudah kalah dengan si Limbat. Tetapi ia meminta agar pembuktian itu diulang lagi. Dengan berat hati, si Limbat pun akhirnya mengikuti perintah majikannya. Baru saja menancapkan tombaknya di kolam, tiba-tiba kaki Sigar Laki digigit oleh seekor kepiting besar. Ia pun menjadi kesakitan dan tidak sengaja mengangkat tombaknya. Dengan demikian, akhirnya si Limbat yang menang. Ia berhasil membuktikan dirinya tidak mencuri. Sedangkan Sigar Laki karena sembarangan menuduh terkena hukumannya digigit. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Kemudian nilai-nilainya apa? Kotia? Halo. Pepe nggak mau ngomong di mic sepertinya. Kayaknya dia lagi ngetik-ngetik di keyboardnya itu. Ini ayo Mas Ayu, kita ini ya, mencari cerita rakyat di internet yang belum pernah dibacakan di kelas. Kemudian setelah dibacakan, sebutkan juga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat tersebut. Oke, selanjutnya ke Riri ya. Semoga mic-nya Riri baik-baik saja. Ini Riri udah saya nyalakan mikrofonnya.
Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Siri nggak bisa ya kayaknya. Judulnya Ini mikrofonnya. rakyat, Mas. Judulnya Timun Mas, Bu. Boksir nih Manaya, ia seorang janda yang menginginkan seorang anak agar membantunya bekerja. Suatu hari, ia didatangi oleh raksasa yang ingin memberi seorang anak dengan syarat apabila anak itu berusia 6 tahun harus diserahkan ke raksasa itu untuk disantap. Boksirnya pun setuju. Raksasa memberinya biji mentimun agar ditanam dan dirawat setelah 2 minggu. Ditanam dan dirawat setelah 2 minggu. Di antara buah ketum yang ditanamnya ada satu yang paling besar dan berkilau emas. Berkilau seperti emas. Kemudian Boksir membelah buah itu dengan hati-hati. Ternyata isinya seorang bayi cantik yang diberi nama Timun Mas. Semakin hari Timun Mas tumbuh menjadi gadis jelita. Suatu hari datanglah raksasa untuk membagi janji Boksir ini amat takut kehilangan Timun Mas. Dia memeluk janji agar raksasa datang 2 tahun lagi. Karena semakin dewasa, semakin enak untuk ditangkap, raksasa pun setuju. Boksir pun semakin sayang pada Timun Mas. Setiap kali ia ingat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Suatu malam, Boksir bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemui petapa di gunung-gunung. Paginya ia langsung pergi. Di gunung-gunung ia bertemu seorang petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Sesampainya di rumah, diberinya 4 bungkusan tadi kepada Timun Emas dan disuruhnya Timun Emas berdoa. Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji. Timun Emas pun disuruh keluar lewat pintu belakang untuk Boksirnya. Raksasa pun mengejarnya. Timun Emas pun beringat akan bungkusannya. Maka ditebarkan 5 biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya, tapi buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu Timun Emas menaburkannya, sejak tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejar. Timun Emas pun membuka bibisan garam yang ditaburkannya. Seketika hutan pun menjadi lautan luas. Dengan kesakitannya raksasa dapat melewati. Yang terakhir yang menaburkan terasi. Seketika terbentuk hutan lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa tersebut mati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi hamba-Mu ini. Timun Emas mengucap syukur. Akhirnya Timun Emas dan Boksirnya hidup bahagia dan damai. Mulainya religi, Bu, dan moral. Oke, ya. Itu tadi judulnya apa, Riri? Saya soalnya nggak kedengeran yang awal-awal. Oh, Timun Emas. Oh, iya, iya, oke. Timun Emas itu dari daerah mana ya? Jawa Tengah. Oh, oke, ya. Selanjutnya ke Minzi ya. Terima kasih, Riri.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Judulnya Semangka Mas, Bu, dari Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu kala di Sambas hiduplah seorang saudagar yang kaya raya. Saudagar tersebut mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anaknya yang sulung bernama Musakir dan yang bungsu bernama Dermawan. Musakir sangat loba dan kikir. Setiap hari kerjanya hanya mengumpulkan uang saja. Ia tidak peduli kepada orang-orang miskin. Sebaliknya, Dermawan sangat berbeda tingkah lakunya. Ia tidak rakus dengan uang dan selalu bersedekah kepada fakir miskin. Sebelum meninggal, saudagar tersebut membagi hartanya sama rata kepada kedua anaknya. Maksudnya agar anak-anaknya tidak berbantah dan saling iri, terutama bila ia telah meninggal kelak. Musakir langsung membeli peti emas. Uang bagiannya dimasukkan ke dalam peti tersebut, lalu dikuncinya. Bila ada orang miskin datang, bukannya ia memberi sedekah, melainkan ia tertawa terbahak-bahak melihat orang miskin yang pincang, buta, dan lumpuh itu. Bila orang miskin itu tidak mau pergi dari rumahnya, Musakir memanggil orang gajiannya untuk mengusirnya. Orang-orang miskin kemudian berduyun-duyun datang ke rumah Dermawan. Dermawan selalu menyambut orang-orang miskin dengan senang hati. Mereka dijamunya makan dan diberi uang karena ia merasa iba melihat orang miskin dan melarat. Lama-kelamaan uang Dermawan habis dan ia tidak sanggup lagi membiayai rumahnya yang besar. Ia pun pindah ke rumah yang lebih kecil dan harus bekerja. Gajinya tidak seberapa, sekedar cukup makan saja. Tetapi ia sudah merasa senang dengan hidupnya yang demikian. Musakir tertawa terbahak-bahak mendengar berita Dermawan yang dia anggapnya bodoh. Musakir telah memberi rumah yang lebih bagus dan kebun kelapa yang luas, tetapi Dermawan tidak menghiraukan tingkah laku abangnya. Suatu hari Dermawan duduk-duduk melepaskan lelah di perkarangan rumahnya. Tiba-tiba jatuhlah seekor burung pipit di hadapannya. Burung itu mencicit-cicit kesakitan. Kasihan, kata Dermawan, sayapmu patah ya? Lanjut Dermawan seolah-olah ia berbicara dengan burung pipit itu. Ditangkapnya burung tersebut, lalu diperiksanya sayapnya. Benar saja sayap burung itu patah, biar ku coba mengobatimu, katanya. Setelah diobatinya, lalu sayap burung itu dibalut perlahan-lahan. Kemudian diambilnya beras. Burung pipit itu diberinya makan. Burung itu menjadi jinak dan tidak takut kepadanya. Beberapa hari kemudian burung itu telah dapat mengibas-ngibaskan sayapnya. Dan sesaat kemudian ia pun terbang. Keesokan harinya ia kembali mengunjungi Dermawan. Di paruhnya ada sebutir biji dan biji itu diletakkan di depan Dermawan. Dermawan tertawa melihatnya. Biji itu biji biasa saja. Meskipun demikian senang juga hatinya menerima pemberian burung itu. Biji itu ditanam di belakang rumahnya. 3 hari kemudian tumbuhlah biji itu. Yang tumbuh adalah pohon semangka. Tumbuhan itu dipelihara baik-baik sehingga tumbuh dengan subur. Pada mulanya, Dermawan menyangka akan banyak buahnya. Tentu ia akan kenyang makan buah semangka dan selebihnya ia sedekahkan. Tetapi aneh, meskipun bunganya yang banyak dan menjadi buah hanya 1, ukuran semangka ini luar biasa besarnya. Jauh lebih dari semangka umumnya. Sedap kelihatannya dan harum pula baunya. Setelah masak, Dermawan memetik buah semangka itu. Amboy, bukan main beratnya. Ia ternganga-nganga mengangkat dengan kedua belah tangannya. Setelah diletakkan di atas meja, lalu diambilnya pisau. Ia mengangkatnya dengan kedua belah tangannya. Setelah diletakkan di meja, lalu diambilnya pisau. Ia membelah semangkanya itu. Setelah semangka terbelah, betapa kagetnya Dermawan. Isi semangka itu berupa pasir kuning yang bertumpuk emas. Bentar, istilah dulu. Ayo jawab. Halo Minzi, kok terputus?
Minzi, Minzi ini kok putus? Ya udah kita lempar dulu ke yang lain ya. Kalau gitu ke Waalaikumsalam. Judulnya Danau Toban, Bu, dari Sumatera Utara. Danau Toba tadi Wilayah udah Pak? kayaknya kok sudah si Kotiah ya? Kotiah tadi juga Danau Toba juga kalau nggak salah. Siapa? Tadi nggak dengar, Bu. Oh bukan. Buat apa tadi? Bukan. Kalau bukan saya baca, kalau iya saya cari yang lain. Ya udah dilanjutkan dulu judulnya. Ini Danau Toban. Di wilayah Sumatera hiduplah seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sendiri sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada suatu hari, petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud mencari ikan untuk lauknya hari ini. Dengan hanya berbekal sebuah kail, umpan, dan tempat ikan, ia pun langsung menuju ke sungai. Setelah sesampainya di sungai, petani tersebut langsung melemparkan kailnya. Sambil menunggu kailnya dimakan ikan, petani tersebut berdoa, "Ya Allah, semoga aku dapat ikan banyak hari ini." Beberapa saat setelah berdoa, kail yang dilemparnya tadi nampak bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani tersebut sangat senang sekali karena ikan yang didapatnya sangat besar dan cantik. Setelah beberapa saat memandangi ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa bicara. "Tolong, aku jangan dimakan, Pak. Biarkan aku hidup," teriak ikan itu. Tanpa banyak tanya, ikan tangkapannya itu langsung dikembalikan ke dalam air lagi. Setelah mengambil ikan ke dalam air, petani itu bertambah terkejut karena tiba-tiba ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. "Jangan takut, Pak. Aku tidak akan menyakiti kamu," kata si ikan. "Siapa kamu ini? Bukankah kamu seekor ikan?" tanya petani itu. "Aku adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan," jawab wanita itu. "Terima kasih engkau sudah membebaskan aku dari kutukan itu. Dan sebagai imbalannya aku bersedia kau jadikan istri," kata wanita itu. Petani itu pun setuju, maka jadilah mereka sepasang suami istri. Namun, ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi petaka dahsyat. Setelah beberapa lama mereka menikah, akhirnya kebahagiaan petani dan istrinya bertambah karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan kuat. Tetapi ada kebiasaan yang membuat heran semua orang. Anak tersebut selalu merasa lapar dan tidak pernah merasa kenyang. Semua jatah makanan dilahapnya tanpa sisa. Hingga suatu hari, anak petani tersebut mendapatkan tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi tugasnya tidak dipenuhi. Semua makanan yang harusnya untuk ayahnya dilahap habis. Dan setelah itu dia tertidur di sebuah gubuk.
Pak petani menunjukkan kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Karena tidak tahan menahan lapar, maka ia langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Pak Tani melihat anaknya sedang tertidur lelap. Petani tersebut langsung membangunkannya. "Hai, bangun!" teriak petani itu. Setelah anak terbangun, petani itu langsung menanyakan makanannya. "Mana makanan buat ayah?" tanya petani. "Sudah habis dimakan," jawab si anak. Dengan nada tinggi petani itu langsung memarahi anaknya. "Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan." Sempat si petani tanpa sadar telah mengucapkan kata pantangan dari istrinya. Setelah petani mengucapkan kata-kata tersebut, ketika itu juga anak dan istrinya hilang lainnya tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras. Air melumpah sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Mamat. Nilainya yang terkandung dalam cerita tersebut? Ingkar janji ya. Menurut saya sih ingkar janji. Ingkar janji, berarti nilai moral ya termasuk di situ. Iya, oke, terima kasih Mawat. Oh, Minzi tadi dipanggil sama Akong ya. Oh, enggak, Cece. Oke, tadi setelah Mawat siapa ya? Atau Minzi mau melanjutkan bacaannya lagi? Oke ya, kita lanjutkan ya. Si Minzi terputus tadi. Halo? Minzi. Halo Bu, bentar Bu, loading. Ceritanya hilang. Ya, ulang dari awal loh. Iya Bu, aduh mampus deh. Ya, udah. Bu, yang lain aja deh, soalnya internetku lagi error deh, kayaknya gak bisa. Oke, ada. Lanjut ntar aja gak apa-apa. Ya gak apa. Selanjutnya si Santi ya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, malam. Judulnya Cerita Rakyat Jakatarup, Nawang Wulan dan Tujuh Bidadari. Jakatarup adalah salah satu cerita rakyat dari Jawa Tengah yang mengisahkan tentang kehidupan Ki Jakatarup dan juga bergelar Ki Ageng Tarup, tokoh legendaris yang dianggap sebagai leluhur raja-raja Kesultanan Mataram. Tergoda ingin punya istri cantik menawan, Jakatarup nekat mencuri dan menyembunyikan selendang terbang salah satu dari 7 bidadari yang kebetulan ia pergoki sedang mandi sambil bersandaria di sebuah telaga. Ditinggal pergi oleh saudara-saudaranya yang tak mampu berbuat apa-apa. Nawang Wulan yang selendangnya dicuri akhirnya bersedia diperistri oleh Jakatarup. Dengan ketentuan Jakatarup tidak boleh melanggar pantangan-pantangan tertentu yang disyaratkan oleh Nawang Wulan. Mulanya, Jakatarup dan Nawang Wulan hidup berbahagia, apalagi setelah mereka dikaruniai seorang putri yang tak kalah cantik dengan ibunya, yang mereka beri nama Nawang Asih. Lalu kecurigaan baik dari Nawang Asih, terutama dari ayahnya Jakatarup yang tak habis pikir dengan keanehan-keanehan yang sering dilakukan oleh Nawang Wulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Halo, kok putus-putus? Tadi ada yang telepon kayaknya, Bu. Ya, telepon itu saya tolak, udah tolak. Kayaknya sekarang lancar lagi deh. Sekarang masih putus-putus.
Enggak, udah jelas. Baik dari Nawang Asi, Lanjutkan aja. terutama dari ayahnya Jaka Tarub yang tak habis pikir dengan keanehan-keanehan yang sering dilakukan oleh Nawang Wulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang diam-diam selalu mempergunakan kemampuan sendirinya sebagai seorang bidadari. Lalu tanpa sadar Nawang Asi maupun Jaka Tarub yang sempat menuduh Nawang Wulan berselingkuh dengan pria lain akhirnya nekat melanggar pantangan. Dan akibat selendang yang pernah dicuri oleh Jaka Tarub akhirnya ditemukan oleh sang pemilik Nawang Wulan. Hal mana mau tak mau memaksa anak beranak itu harus berpisah. Keadaan tempat mereka hidup jelas berbeda dan tak mungkin menyatu. Jaka Tarub dan Nawang Asi harus melanjutkan kehidupan di bumi, sementara Nawang Wulan kembali ke tengah kehidupan keluarga di Istana Langit. Dan derita demi derita pun kemudian datang mendera, tidak hanya pada diri Jaka Tarub dan istrinya Nawang Asi, tetapi juga pada Nawang Wulan di Istana Langit. Puncaknya adalah ketika Istana Langit yang didiami oleh keluarga Nawang Wulan diserbu oleh segerombolan jin jahat pimpinan Bintara yang sudah lama ingin mempersingkirkan tidak hanya Nawang Wulan tetapi juga ke-6 saudaranya yang lain. Keinginan yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh ke-7 bidadari maupun orang tua mereka. Akibatnya fatal. Pertempuran antara jin pun tak dapat lagi dihindari. Istana Langit berhasil dikuasai oleh Bintara setelah lebih dulu menaklukkan Maudara, raja dari ayah ke-7 bidadari yang kemudian jatuh terhempas ke bumi, persis ke permukaan telaga tempat di mana Jaka Tarub tengah meratapi nasib malangnya. Mantu dan mertua pun saling berbagi cerita. Antara lain Nawang Wulan dapat turun kembali ke bumi dan hidup sebagai manusia biasa. Jika Jaka Tarub mampu menebus kesalahannya dulu mencuri selendang Nawang Wulan, yakni menyelamatkan Nawang Wulan dan ke-6 saudaranya yang lain dari kezaliman serta angkara murka jin jahat Bintara. Dan untuk itu Jaka Tarub harus terbang ke Istana Langit, siap berkorban nyawa demi hasrat yang kuat dan tulus untuk kembali menyatukan keluarganya dan kehidupan yang tenang dan damai. Apa tadi ceritanya, nilai isi ceritanya apa ya, tentang sifat kali ya. Lebih ini juga ya ke moral dan juga sikap gitu. Sikap siap berkorban nyawa, terus iya, pengorbanan ya istilahnya. Oke ya. Oke, terima kasih Santi. Ya, selanjutnya ini tadi Zidna sama Wiwi duluan siapa ya? Kayaknya duluan Suti ya sama Wiwi. Oke, Suti dulu ya. Harus ini ya 5 menit ya. Paling nggak 4 menit lah Suti ya bacanya. Ntar ini saya nyalakan dulu mikrofon. Halo Bu. Ya, silakan. Cerita rakyat dari Sumatera Barat, judulnya Malin Kundang. Dahulu kala di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, ada seorang janda bernama Mande Rubayah. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin sangat disayangi oleh ibunya, karena sejak kecil Malin Kundang sudah ditinggalkan mati oleh ayahnya. Malin dan ibunya tinggal di perkampungan nelayan. Ibunya sudah tua, ia hanya bekerja sebagai penjual kue. Pada suatu hari, Malin jatuh sakit, tubuhnya mendadak panas sekali. Mande Rubayah tentu saja sangat bingung. Tidak pernah Malin jatuh sakit seperti ini. Mande Rubayah berusaha sekuatnya untuk mengobati Malin dengan mendatangkan tabib. Nyawa Malin yang hampir melayang itu akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya.
Setelah sembuh dari sakitnya, ia makin disayang. Demikian Mande Rubaiyah sangat menyayangi anaknya. Sebaliknya, Malin juga amat sayang kepada ibunya. Ketika sudah dewasa, Malin berpamitan kepada ibunya untuk pergi merantau. Pada saat itu memang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. Ibu, ini kesempatan yang baik bagi saya, kata Malin. Belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Saya berjanji akan merubah nasib kita sehingga kita akan menjadi kaya raya. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaiyah mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Hari-hari berlalu terasa lambat bagi Mande Rubaiyah. Setiap pagi dan sore Mande Rubaiyah memandang ke laut. Ia bertanya-tanya dalam hati, sampai di manakah anaknya kini? Jika ada ombak dan badai besar menghempas ke pantai, dadanya berdebar-debar. Ia mengadahkan kedua tangannya ke atas sembari berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi semua awak kapal atau nakoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Itulah yang dilakukan Mande Rubaiyah setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya semakin tua dimakan usia. Jika berjalan mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari Mande Rubaiyah mendapat kabar dari nakoda yang dulu membawa Malin bahwa sekarang Malin telah menikah dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan kaya raya. Ia turut gembira mendengar kabar itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Ibu sudah tua Malin, kapan kau pulang? Rintih Mande Rubaiyah setiap malam. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin belum juga datang menengoknya. Namun ia yakin bahwa pada suatu saat Malin pasti akan kembali. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan, terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Mande Rubaiyah ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki